5 bintang K-pop yang ramah lingkungan dan melakukan yang terbaik untuk melindungi lingkungan. Terlepas dari betapa sibuknya kelima grup dan idola K-pop ini, mereka semua berkomitmen untuk bekerja dengan merek ramah lingkungan dan melindungi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mari kita lihat. Yang pertama, BTS. Boyband terbesar Korea juga menjadi duta merek mobil terbesar Korea, Hyundai. Sejak tahun lalu, mereka telah bekerja untuk mempromosikan lini baru kendaraan listrik Ioniq Hyundai yang memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil daripada kendaraan bertenaga bensin. Ketika mereka pertama kali bergabung dalam upaya ini, BTS berbagi betapa mereka berharap untuk melihat lebih banyak mobil listrik ramah lingkungan di jalan di masa depan. Pada 2 September KST, Hyundai secara resmi merilis video musik yang sangat dinantikan untuk Ioniq, I'm On It. Menurut Hyundai, video tersebut memberikan tampilan eksklusif pada gaya hidup berbeda dari masing-masing anggota BTS dan diberdayakan oleh Ioniq. Hyundai Ioniq menginspirasi Anda untuk menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, dengan cara yang ramah lingkungan. Hyundai telah bekerja sama dengan BTS sekali lagi untuk memperkenalkan kendaraan listrik khususnya merek baru Hyundai Ioniq. Dengan BTS yang terus mendobrak batasan lintas musik dan budaya tingkat global, Hyundai berharap dapat menggabungkan pesan BTS tentang kepositifan dan individualitas melalui dunia mobilitas modern mereka. Apresiasi kekuatan individualitas ini diterjemahkan ke dalam dunia mobilitas modern. Keinginan akan pengalaman yang sesuai dengan gaya hidup individu ini telah diterjemahkan ke dalam merek line-up khusus Hyundai yang akan datang, Ioniq, tulis Hyundai. Seperti yang pernah dikatakan Jimin, secara individu kita semua mencari hal yang berbeda dalam hidup, tetapi secara kolektif kita bersatu untuk masa depan yang lebih baik. Kolaborasi dengan BTS ini akan membantu menghubungkan orang-orang dengan pengalaman individu yang dialiri listrik. Untuk proyek khusus ini, kami semua berfokus pada momen individu yang penting bagi kami. Bagi saya, waktu untuk diri sendiri sangatlah penting. Saya yakin kita semua membutuhkan waktu untuk refleksi agar bisa bertumbuh, kata RM. Ditambah lagi, dalam wawancara untuk merek tersebut, BTS juga membagikan tindakan mereka sendiri untuk melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. RM misalnya menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak menggunakan peralatan plastik atau sedotan saat memesan makanan. Sementara Jimin mengungkapkan bahwa belakangan ini ia mulai fokus pada daur ulang daripada membuangnya. Yang kedua, Red Velvet. Anggota Red Velvet baru-baru ini ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat Korea Selatan untuk Dewan Iklim Nasional yang berupaya mengurangi perubahan iklim dan polusi udara. Bergabung dengan mereka dalam kampanye Hari Langit Biru dan Udara Bersih untuk Semua, grup merekam video informasi untuk memberitahu semua orang tentang resiko peningkatan polusi. Film pendek ini juga memamerkan beberapa cara orang dapat mengurangi dampak lingkungan melalui tugas sehari-hari. Yang ketiga, Blackpink. Baru-baru ini, Blackpink angkat bicara tentang bahaya perubahan iklim dan perlunya tindakan melalui COP26, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat anggota ditunjuk sebagai pendukung COP26 oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Dalam wawancara dengan BBC, Blackpink mengirimkan pesan dukungan untuk konferensi besar yang akan datang tentang perubahan iklim yang akan diadakan di Inggris beberapa bulan dari sekarang. Dalam wawancara tersebut, Rose menggambarkan bagaimana mata mereka terbuka setelah menonton film dokumenter David Attenborough, Alive for Our Planet. Saya pikir kita semua mungkin melihatnya, tetapi yang pasti film dokumenter yang disajikan telah banyak membantu kami dan berbagai platform lain yang telah membantu kami untuk benar-benar mempelajari lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dapat kami lakukan untuk menopang planet kita yang indah, kata Rose. Jennie berbagi bagaimana dia lebih memahami situasi genting planet ini sebagai akibat dari perubahan iklim. Pada dasarnya, film dokumenter menunjukkan kepada kita betapa berharganya planet kita dan betapa rentannya itu saat ini. Jadi, kami kehilangan lebih banyak alam setiap hari dan waktu semakin sedikit, kami rasa. Kami hanya merasa perlu mengatakan sesuatu, Anda tahu, kata Jennie. Sependapat dengan Jennie, Rose mengungkapkan rasa terima kasihnya karena dapat mengambil bagian dalam tujuan yang begitu penting. Meskipun dia yakin mereka masih harus banyak mempelajarinya. Ya, saya rasa kita semua masih harus banyak belajar, tapi rasanya menyenangkan bisa berpartisipasi dalam hal yang begitu penting, kata Rose. Jisoo kemudian merangkum pesan Blackpink, menjelaskan bahwa belum terlambat untuk berkontribusi dalam perang melawan perubahan iklim.
Pesan kami adalah bahwa ini belum terlambat. Kami masih bisa belajar lebih banyak dan bekerja untuk membuatnya lebih baik, kata Jisoo. Lisa mengakhiri pesan mereka dengan mengatakan betapa pentingnya mempelajari lebih lanjut tentang perubahan iklim, karena itu mempengaruhi semua orang. Dia berharap Blink akan bergabung dengan mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu. Langkah pertama adalah mengetahui apa yang terjadi dengan perubahan iklim, karena itu mempengaruhi kita semua. Kami ingin belajar lebih banyak, dan kami berharap penggemar kami juga, kata Lisa. Awal tahun ini, Blackpink juga menjadi duta Goodwill untuk proyek perubahan iklim PBB. Perdana Menteri Inggris Raya mengirimi mereka ucapan terima kasih pribadi atas serial video Aksi Iklim di Arena Anda, yang memiliki total lebih dari 6 juta penayangan hingga saat ini. Dalam video tersebut, Blackpink terlihat menginspirasi penggemarnya untuk memahami pentingnya advokasi perubahan iklim dan bergabung dengan inisiatif untuk membuat perubahan. Yang keempat, Jongha. Mantan anggota IOI yang menjadi solois yang sukses, Jongha, telah berbicara tentang perlindungan lingkungan beberapa kali belakangan ini. Selama penampilan acara radio, dia berbicara tentang bagaimana sampah plastik adalah masalah besar di Korea Selatan. Selain itu, Jongha memutuskan untuk menggunakan materi ramah lingkungan dalam produksi album studio barunya. Quarencia mengakui jejak karbon yang berat dari produksi album K-pop. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menghilangkan laminasi pas foto dari lini produksinya. Berubah pikiran hanya karena dia tahu daya tahan pas foto itu penting bagi penggemar. Yang kelima, Nayeon Twice. Baru-baru ini, Nayeon Twice memutuskan untuk menghentikan semua penggunaan plastik dari kehidupan sehari-hari. Dalam vlog terbarunya, Nayeon mengungkapkan bahwa dia baru-baru ini mengetahui tentang pengaruh penggunaan plastik terhadap planet dan tubuh kita. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk menjauhkan plastik dari rutinitas hariannya. Meskipun itu berarti menghindari memesan makanan untuk dibawa pulang. Saya telah memutuskan untuk berhenti memesan makanan, jadi saya sedang memikirkan apa yang akan saya makan untuk makan malam sekarang. Saya mendengar bahwa wadah plastik sangat buruk bagi Anda dan lingkungan, kata Nayeon. Jadi bagaimana menurut kalian tentang idola-idola K-pop ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.